Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 4B semuanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga setelah kita berdoa kita lebih mudah untuk menerima pelajaran. Baiklah, pada hari ini di semester baru ini anak-anak sudah masuk kelas 4. Sekarang sudah jadi kelas 4. Kita akan belajar tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, pembelajaran 1. Nah, di tema 1 ini kira-kira kita akan belajar tentang apakah hari ini? Mari kita cari tahu. Ya, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Baiklah, yang pertama kita akan cari tahu pengertian dari gagasan pokok. Gagasan pokok. Gagasan pokok yaitu ide utama yang dibahas di dalam bacaan. Nama lain dari gagasan pokok sendiri itu ada gagasan utama, ide pokok, dan pokok pikiran. Sehingga jika suatu saat menemukan ketiga istilah tersebut, itu memiliki arti yang sama dengan gagasan pokok. Nah, ciri-ciri dari gagasan pokok sendiri itu, gagasan pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama sendiri itu biasanya berada di, yang pertama ada di awal paragraf, dan yang kedua biasanya ada di akhir paragraf. Selanjutnya kita akan mencari tahu tentang gagasan pendukung. Pengertian gagasan pendukung. Gagasan pendukung yaitu penjelasan berupa informasi lengkap dari gagasan pokok. Jadi bisa dibilang gagasan pendukung ini merupakan uraian berupa informasi yang menjabarkan apa maksud dari gagasan pokok. Nama lainnya sendiri yaitu adalah gagasan penjelas. Nah, ciri-ciri dari gagasan pendukung ini yaitu yang pertama biasanya terdapat pada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini biasanya ada di setelah ataupun sebelum dari gagasan pokok. Kemudian yang kedua, biasanya untuk gagasan penjelas sendiri itu terdapat lebih dari satu kalimat, bisa jadi 2 sampai 5 kalimat atau bahkan lebih. Itu merupakan ciri-ciri dari gagasan pendukung. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menentukan mana yang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, cara menentukan manakah gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ada 4 langkah. Yaitu yang pertama dan yang harus pasti dilakukan adalah bacalah seluruh teks bacaan dengan cermat. Jadi teks bacaan itu harus dibaca semuanya dengan cermat agar kita bisa paham apa sih isi bacaan itu, dan nanti akan membantu saat kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang kedua, carilah kalimat utama di setiap paragraf untuk menemukan gagasan pokok. Ingat, gagasan pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Nah, kalimat utama sendiri itu biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nanti kita tinggal mencari tahu kira-kira ada di manakah kalimat utama tersebut. Nah, setelah ketemu, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mencari gagasan pendukung. Caranya yaitu adalah kita pertama-tama mencari kalimat penjelas di setiap paragraf. Ingat-ingat kembali materi sebelumnya bahwa kalimat penjelas biasanya ada setelah atau sebelum dari gagasan pokok ya. Nah, setelah ketemu dengan kalimat penjelasnya, maka disitulah letak dari gagasan pendukung. Nah, setelah gagasan pokok dan gagasan pendukung semuanya sudah didapatkan, tinggal kita ganti dari kalimat utama dan kalimat penjelas yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung
menjadi ringkasan yang lebih jelas dan dapat dipahami oleh kita sendiri. Baiklah, itu semua materi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada hari ini. Materi yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian jangan lupa setelah membaca materi ini, jangan lupa dibaca materi yang ada di LKS ya. Dan jangan lupa berlatih dengan mengerjakan LKS di halaman 3 sampai dengan 4 bagian ayo berlatih. Yang terdapat bacaan pawai budaya. Silakan digunakan untuk berlatih. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa hubungi guru kelas, yaitu Bapak ya. Nah, sekian pelajaran dari Bapak. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan, Bapak mohon maaf, dan Bapak harap selalu bertanya apabila ada yang belum paham ya, agar nanti bisa paham dan bisa memahami materi. Cukup sekian, terima kasih dan semangat belajar.